Sarung batik perkembangannya setelah adanya perwalkot ya dari wali kota untuk mengenakan batik untuk ASN tiap hari Jumat itu luar biasa Pak perkembangannya. Apalagi sekarang diikuti dengan pemerintah tetangga ya seperti Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Itu juga tiap Jumat menggunakan sarung batik. Itu cukup bagus sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagio, Hari Jadi Kota Pekalongan yang ke-115. Terutama kami akan fokus diskusi mengenai potensi ekonomi Kota Pekalongan. Saya sudah bertemu dengan salah seorang pengusaha sarung di Kota Pekalongan, yaitu Pak Arif Wicaksono yang biasa dipanggil dengan Pak atau Mas Wiwit. Apa kabar, Pak Wiwit? Sehat ya Pak ya. Pak Wiwit, di Pekalongan itu selain batik identitasnya, kan juga sarung. Banyak pengusaha sarung bahkan yang di level besar, sehingga sangat terkenal bahwa sarung itu pasti dari Pekalongan. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana bisnis sarung di Kota Pekalongan, Pak Wiwit? Ya, jadi Pak ya di sini itu sarung udah terbagi Pak ya. Ada sarung palekat dan sarung batik. Nah, kalau bicara sarung palekat itu ada juga terbagi menjadi sarung ATBM, yaitu alat tenun bukan mesin yang masih manual Pak ya. Terus ada yang sarung istilahnya udah mesin ATM ya. Itu biasanya pabrikan besar. Di sini itu ada semua merek-merek terkenal untuk yang ATM itu Pak ya, pabrikan itu misalnya Gajah Duduk, terus Wadimor, Sapir, Pangga, bahkan itu kalau nggak salah BHS juga pabriknya di sini Pak, BHS Tech. Kalau yang sarung batik itu memang tradisional, itu dari batik prosesnya. Dulu kalau kita bicara sarung di sini adalah termasuk identitas Pekalongan, karena saya ingat waktu saya masih mau khitanan itu dibikinkan batik sama orang tua saya, yaitu batik tulis untuk dipakaikan waktu sunatan. Terus juga nantinya waktu nikahan kita juga dibikinkan batik tulis juga untuk sarungnya untuk waktu nikahan, terutama untuk akad nikah. Jadi sudah di sini udah menjadi budaya sebenarnya batik itu. Tapi perkembangan zaman memang banyak yang meninggalkan itu. Nah, mulai eranya kemarin Pak Sailani ya Pak ya kalau nggak salah, itu dari Pemkot mengulik-ngulik batik sarung batik kembali menjadi busana untuk waktu Jumat, yaitu dipakai untuk ASN ya, pegawai negeri istilahnya, itu tiap hari Jumat memakai batik, sarung batik yang bukan printing, jadi yang tradisional. Terutama untuk biasanya dia makainya sarung cap. Itu bentuknya seperti sarung atau yang seperti sarung tapi dikemas seperti celana itu, Pak? Kalau di sini masih bentuknya seperti sarung, Pak. Sarung ya.
Jadi sarung itu harus ada kriterianya Pak ya. Sarung itu ada tumpal, itu dinamakan biasanya kepala sarung dan badan sarung. Terus ada buk yang di pinggir untuk menghias. Ya. Jadi tumpal itu yang di belakang ya, yang ya, ada mereknya itu ya? Iya, biasanya gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana perkembangan yang tadi batik, sarung palekat dan sarung batik ini seperti apa? Sama-sama berkembang atau gimana Pak Wiwit? Sama-sama berkembang, tapi memang untuk di pasaran ya. Sarung batik kita memang belum terangkat begitu seperti sarung palekat ya Pak ya. Palekat udah menguasai pasar, terutama untuk bangsa pasar di Asia ya. Itu di Asia Timur Tengah, itu dia banyak yang mengekspor sarung palekat. Ya. Dan untuk sarung batik sebenarnya kita juga mengekspor Pak. Ya. Bentuknya itu juga udah sarung, pangsa pasarnya Asia Tenggara yang banyak, terutama negara-negara Muslim, diantaranya di Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Burma, Kamboja, Vietnam. Kalau Pak Wiwit itu apa? Sarung batik ya? Iya, sarung batik. Ya. Apa mereknya? Mereknya Megas, Pak. Megas. Oh. Mega. Mega ada S-nya belakangnya. Megas. Megas, ya. Apa itu artinya? Artinya singkatan kedua orang tua, Pak. Megawati, almarhumah, dan Ali Sidki, itu bapak saya. Oh, begitu. Ya, ya. Nah, ini juga banyak yang ngerjakan sarung batik ini, Pak. Sarung batik perkembangannya setelah adanya perwalkot ya dari wali kota untuk mengenakan batik untuk ASN tiap hari Jumat itu luar biasa Pak perkembangannya. Apalagi sekarang diikuti dengan pemerintah tetangga ya seperti Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Itu juga tiap Jumat menggunakan sarung batik. Itu cukup bagus sekali Pak perkembangannya. Nah, selain di Pekalongan, ini diproduk juga nggak di tempat lain? Tempat lain ada Pak. Pemalang, tetangga sampai Tegal itu juga ada, tapi dia biasanya untuk sarung boyor ya. Magelang juga ada. Kalau batik sebagian besar di Pekalongan. Nah, itu apa? Tulis, cap, atau apa namanya? Printing? Kalau saya bikinnya yang cap sama tulis, Pak. Ya. Jadi kalau tulis berarti agak mahal harganya. Iya, benar, Pak. Karena proses ya, membedakan batik itu proses. Ya. Kalau printing itu sebenarnya bukan masuk kategori batik. Karena UNESCO mengakui batik itu melalui prosesnya. Prosesnya perintangan lilin panas pada suatu motif di kain. Ya, tapi karena printing itu lebih murah, mungkin pasarnya lebih besar ya kira-kira. Iya, benar, gitu Pak. Nah, persaingan datang dari mana saja Pak? Dengan apa batik Pekalongan ini, dengan sarung batik Pekalongan ini? Ya, persaingannya di wilayah Pekalongan sendiri Pak. Ya. Karena yang banyak mengerjakan sarung batik ya Pekalongan. Ya. Pekalongan dan sekitarnya. Kota-kota lain nggak ada ya? Ya paling tetangga, kota tetangga antara Batang dan kabupaten. Ya, baik. Tadi sarung batik pasarnya lebih bagus. Nah, era pandemi ini berpengaruh nggak terhadap sarung batik? Berpengaruh juga Pak. Ada penurunan. Ya. Apalagi di masa sekarang ini malah mendekati puasa,
Ya. Harga kain naik, tapi daya beli menurun. Oh. Jadi belum ada tanda-tanda akan apa ya, rezeki tahunan Ramadan dan Idul Fitri itu belum kelihatan ya? Ya, selama ini belum kelihatan, tapi optimis aja lah Pak ya. Insya Allah mendekati puasa akan ramai sih Pak. Ya. Kalau soal harga tetap atau kira-kira ada kecenderungan naik? Sementara ini kita masih tetap Pak. Walaupun ada kenaikan di bahan baku kain ya. Ya. Karena daya beli sekarang lagi menurun. Jadi istilahnya mengurangi keuntungan lah Pak. Ya. Lalu selain bahan baku yang naik, ada masalah lagi nggak yang dihadapi oleh produsen sarung, terutama yang sarung batik ini? Ya, masalah yang dihadapi untuk pemasarannya ini memang realitanya daya beli menurun kan Pak ya. Itu walaupun daya beli menurun, kita tetap memasarkan yaitu melalui medsos itu baik FB maupun Instagram dan lain sebagainya. Karena untuk masuk ke pasar sekarang, pasar-pasar aja udah masih banyak yang tutup di antara Tanah Abang, Pasar Klewen, Beringharjo, sepi sekali Pak. Nggak bisa pemasaran massal seperti yang di Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, misalnya hal serupa juga dikampanyekan untuk kabupaten kota lain supaya setiap Jumat pakai sarung batik gitu. Ya harapannya begitu Pak. Cuman itu kan kebijakan pemerintah daerah masing-masing Pak. Ya. Alhamdulillah dari Pekalongan yang menginisiasi, tetangga juga akhirnya pada ikut, pemerintah Batang dan kabupaten itu bagus sekali. Mungkin nanti akan menyebar ke Pemalang, ke Tegal, bahkan mungkin se-Indonesia kalau harapannya kayak gitu Pak. Ya. Siapa yang harus jadi duta pemasaran seperti itu? Apa Pak Wali Kota atau siapa kira-kira? Ya butuh sinergi sebenarnya Pak. Di samping Pak Wali Kota, ya sinergitas antara perajin, mungkin ada suatu public figure ya. Yang saya lihat public figure yang kuat pakai sarung itu untuk batik itu Presiden Chang Cuker Pak. Oh, Sujiwo Tejo ya? Sujiwo Tejo ya. Kalau Gusmus lebih cenderung dia pakai sarung palekat. Oh. Kalau Sujiwo Tejo malah akhir-akhir ini dia memproduksi Pak. Oh. Dijual. Oh, jadi memproduksi sendiri. Nggak bisa dititipi batik sarung Pekalongan ya? Ya, masih mau mencoba Pak, makanya mungkin butuh sinergitas itu. Mungkin dijadikan kita untuk batik, sarung batik. Ya. Jadi kesimpulannya butuh promosi yang masif ya, kira-kira. Ya. Baik, di dalam suasana hari jadi Kota Pekalongan ini yang ke-115, apa harapan Pak Wiwit supaya pemasaran batik sarung ini, sarung batik ini semakin baik? Ya, kita harus membentuk komunitas Pak. Sebenarnya udah ada komunitas. Seperti ada tagline sarung is my new denim, sarung is new style, itu yang digaungkan oleh Indonesia Fashion Chamber. Yaitu Indonesia Fashion Chamber itu para desainer yang cukup gandal Pak di dalamnya. Kita mungkin butuh kolaborasi karena kalau kita pelajari bahwa pemasaran yang sangat tepat itu ya lewat komunitas. Karena untuk desainer kita butuh desainer Pak. Terutama dalam menciptakan tren ya. Tren sarung batik untuk tahun berapa, itu warnanya apa, motifnya apa. Kita butuh kerjasama sama mereka. Kalau aku melihat untuk Indonesia Fashion Chamber itu
yang malah mencanangkan hari sarung batik nasional itu Indonesia Fashion Chamber. Waktu itu kalau nggak salah di Senayan dan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Ya. Akhirnya menjadi hari sarung batik nasional. Karena itu tanggal berapa itu? Bukan hari sarung batik nasional, Pak. Hari sarung nasional. Oh. Bukan batik, sarung. Ya. Jadi itu tanggal berapa, Pak? Kemarin tanggal 5 kalau salah, Pak. Oh, 5 Maret? Iya. Jadi 5 Maret itu dicanangkan sebagai Hari Sarung Nasional gitu ya? Iya. Ya. Baik, Pak Wiwit atau nama lengkapnya Pak Arief Wicaksono. Ya. Iya. Jadi mudah-mudahan perjuangan sarung batik Pekalongan bisa lebih masif, lebih menasional, mendampingi batik Pekalongan yang sudah terkenal. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan. Tambahan nih Pak. Ya silakan. Juga masih mendaftarkan IG ya. Ya. Identitas geografis batik. Oh. Batik itu Pekalongan masih mendaftar dan ini masih proses Pak. Untuk kira-kira 1 tahun prosesnya. Itu akan mendapat IG-nya Pak. Mendaftar kemana Pak Wiwit? Kemarin daftarnya ke pusat Pak. Ya. Itu kita melalui kalau nggak salah HAKI ya, dari HAKI, terus ada perwakilan dari UI, hukum UI. Oke. Baik Pak, terima kasih. Sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.